Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan video kali ini tentang 7 sosok pahlawan perang dalam sejarah Islam yang patut kita teladani. Dalam sejarah Islam, perang merupakan suatu jalan yang dipilih bila langkah negosiasi tidak menemukan jawaban. Pada zaman Nabi, perang terjadi untuk memperebutkan suatu wilayah atau melawan bangsa lain. Ketika awal lahirnya Islam, banyak bangsa lain yang mencoba menantangnya, disitulah muncul para jenderal perang Islam yang hebat. Dalam sejarah perkembangannya, Islam memiliki beberapa pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Selain Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan dan pembawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga pahlawan-pahlawan Islam yang ikut menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Para pahlawan Islam ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijak. Kepribadian para tokoh pahlawan Islam ini patut juga kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan cara mereka beribadah hingga bagaimana sikap mereka bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Siapa sajakah pahlawan Islam itu? Berikut ulasannya. 1. Khalid bin Walid. Nama yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin dan sejarah Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu pahlawan Islam, dan jenderal perang yang hebat dan tak terkalahkan. Beliau dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti musuh di medan peperangan. Bahkan sebelum memeluk dan membela Islam, Khalid bin Walid merupakan seorang jenderal medan perang bagi pihak kaum kafir Quraisy. Namun setelah masuk Islam, beliau justru menjadi panglima perang yang sangat disegani. Kepiawaiannya dalam dunia militer membuat Nabi Muhammad menobatkannya sebagai panglima perang. Bersama pasukannya, mereka tak pernah terkalahkan lebih dari 100 peperangan. Di antaranya seperti memimpin penaklukan tanah Arab, Mesopotamia, dan Romawi serta banyak peperangan besar lainnya. Salah satunya Perang Yarmouk. Khalid bin Al-Walid meninggal pada usia ke-57 dan dimakamkan di Masjid Khalid ibn Al-Walid. 2. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Karena situasi Mekah sedang tertekan oleh kaum Quraisy, akhirnya ia mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam setiap peperangan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah selalu turut serta, termasuk dalam Perang Badar. Dalam Perang Badar tersebut, beliau harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia menjadi salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau juga ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal disebabkan oleh wabah penyakit pada tahun 639 Masehi. 3. Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas salah seorang yang awal masuk Islam dan juga salah satu sahabat penting Rasulullah SAW. Kepahlawanannya tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan tersebut tercatat merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Dengan strategi yang hebat, atas izin Allah, ia dan 3.000 pasukannya pernah mengalahkan pasukan Persia yang jumlah dikabarkan mencapai 100.000 pasukan. 4. Amr bin Ash. Pada awalnya Amr bin Ash pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Rasulullah SAW dan pengikutnya. Namun pada akhirnya ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, ia bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Amr bin Ash merupakan panglima perang yang bijaksana dalam mengatur strategi perang. Ia juga merupakan panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Amr bin Ash wafat di Mesir pada tahun ke-43 Hijriah. 5. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto atau Tariq yang memiliki satu mata. Ia juga seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus yakni Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad merupakan seorang panglima perang pada masa dinasti Umayyah. Peperangan yang cukup dikenal berhasil beliau pimpin adalah kala menaklukkan pasukan Visigoth di Andalusia, Spanyol. Tariq bin Ziyad bersama pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Roderick. 6. Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih atau juga dikenal Sultan Mehmed yang merupakan salah satu jenderal muslim terbaik sepanjang sejarah Islam. Dia adalah pemimpin Kesultanan Utsmani Turki yang jabatannya bisa dibilang cukup singkat. Ia juga merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Fatih saat berusia 21 tahun mampu menguasai 6 bahasa, ilmu militer, matematika dan berbagai ilmu pengetahuan lain. Muhammad Al-Fatih berhasil memimpin pasukan dalam upaya penaklukan Konstantinopel yang kisahnya cukup terkenal. Selain itu, beliau juga berhasil memperluas wilayahnya hingga Anatolia dan Bosnia. 7. Salahuddin Ayyubi, penakluk tanah para nabi. Dikenal dengan nama Saladin, ia adalah pejuang muslim Kurdi dari Tikrit. Ia merupakan Sultan Mesir dan Suriah pertama serta pendiri dinasti Ayyubiyah. Wilayah kesultanannya meliputi Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Namanya juga dikenal sebagai Macan Perang Salib. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Ayyubiyah berhasil mengalahkan pasukan Salim dalam Perang Hattin dan berhasil merebut kembali Palestina. Itulah rangkuman 7 panglima perang dalam sejarah Islam yang patut diteladani, dan dengan itu, teman-teman, kita telah menapaki jejak para pahlawan dan pionir Islam yang mengubah sejarah dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan mereka. Semoga kita dapat terinspirasi oleh semangat mereka untuk memperjuangkan kebenaran dan kebaikan di dunia kita saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa berlangganan dan berbagi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.